hidup itu perlu proses. Jadi segala sesuatu yang instan tuh endingnya pasti nggak ada yang benar, ya. Itu yang pertama. Dan kedua, orang itu hidup di timur, hiduplah sesuai budaya timur. Moral itu nomor satu, uang itu nomor dua. Kalau kamu punya morality yang baik, percayalah rezekimu akan datang, ya kan? Dan harus bisa tahu juga untuk stakeholder kita bicara pemerintah, kasus ini akan terus berulang. Jadi kalau government-nya sendiri tidak memberikan satu protection, regulasi yang benar, ya pasti akan berulang. Kita putuskan rantai demand-nya, kita edukasi orang-orangnya ini supaya mereka tidak lagi membeli daripada orang-orang yang menjual racun tadi. Jadi jangan mengkhianati marwah masyarakat yang menyerahkan dirinya untuk diedukasi, tapi ternyata Anda eksploitasi di situ. Saya tidak menuduh siapapun, tapi ini sudah ada sejak tahun 2010, sejak saya masuk di market. Penjahat-penjahat seperti ini selalu berkeliaran dan korbannya ya sama terus. Saya menghadapi korban yang sama satu generasi. Kebetulan kita berdua menghadapi ini yang kedua buat kita kan, gitu. Nanti pasti ada yang ketiga dan keempat dan kelima. Sehingga tolonglah gitu, kalian mencari uang, gunakan cara-cara yang benar. Ya walaupun memang ini juga akan dianggap angin lalu, cuma saya udah ingatkan dari sekarang, kalau kamu tidak takut dengan hukum di dunia, karena kamu merasa punya power, Tuhan akan mencatat karmanya, dan itu mungkin yang akan kena anakmu, cucumu, 7 turunan, lu bisa sakit, bisa apa-apa, yang uangmu nggak bisa akan balikin. Itu pesan dari gua, dan financial market bukan untuk semua orang. Dan untuk menjadi kaya tidak harus melalui financial market. Karena buat saya yang mewah itu bukan di barang, tapi di hati. Di hati. Karena ketika kita tanggung jawab dengan apa yang kita kerjakan, hati kita tuh berwarna, terang, mewah dia. Tapi kaya itu kaya di hati. Gitu kan? Uang banyak juga buat apa kalau bukan buat bantu orang? Betul Bang, setuju. Iya kan? Setuju. Tapi kalau kita uang banyak, tapi dapatnya dari merugikan orang, juga buat apa? Itu ikut sampai kita mati. Ya, jadi moga-moga kalian jadi pelajaran, semoga jalan kalian diberkahi Tuhan. Amin. Dan ini jadi pembelajaran buat kalian. Ya, Oke. gua harap ini jadi pelajaran buat semua yang nonton di rumah, terutama orang tua untuk lebih mengawasi anaknya dan mengedukasi anaknya. Bagaimana caranya mereka untuk membangun bisnis dan berinvestasi, jangan sampai termakan dengan bujuk rayu dan narasi-narasi.